Welcome back. We are joined by Selamat datang kembali. Bersama kami ada Profesor Jeffrey Sachs untuk membahas serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dan penculikan presidennya Maduro. Terima kasih banyak telah kembali hadir dalam program ini. Of course. Peristiwa dramatis. Yeah, it's quite dramatic and this of course. Ya, ini cukup dramatis. Dan ini tentu saja adalah serangan yang benar-benar tanpa provokasi. Serangan yang juga ilegal. Namun penangkapan atau penahanan seperti yang kadang disebut media terhadap Presiden Venezuela juga sangat dramatis. Bagaimana Anda menilai situasinya dan apa tujuan Amerika di sini? What are the objectives of the United States here? Well, clearly this is a blatantly jelas, ini adalah tindakan yang secara terang-terangan melanggar hukum. Tetapi ini hanyalah satu dari serangkaian panjang tindakan ilegal yang dilakukan Amerika. Dan baru-baru ini, Trump mengancam negara baru setiap hari. Ia mengebom Nigeria minggu lalu. Ia mengatakan bahwa AS akan campur tangan di Iran jika pemerintah bertindak terhadap para pengunjuk rasa dengan cara yang tidak disukainya. Ia telah menginvasi Venezuela. Baru-baru ini, ia membentuk utusan khusus untuk Greenland menyatakan bahwa Greenland akan menjadi milik kita. Jadi ini merupakan ancaman terhadap Eropa, yang tentu saja Eropa bahkan tidak mengakui atau menanggapinya karena begitu pasif dibandingkan dengan Amerika Serikat. Kita tidak berada dalam tatanan konstitusional di Amerika Serikat. Kita berada dalam tatanan yang dipimpin oleh negara militer. Kita tidak mematuhi konstitusi AS. Segalanya ditentukan melalui dekret eksekutif. Everything is by executive decree. When a congressman dares. Ketika seorang anggota Kongres berani menyebut konstitusi AS hari ini, Trump berkata, apa yang dia keluhkan, ini konyol. Sebenarnya, apa yang dilakukan Trump adalah memperlihatkan bahwa kita sudah berada di akhir masa pemerintahan konstitusional di Amerika Serikat. Apa yang akan terjadi ketika kekuasaan dijalankan secara brutal masih harus dilihat, yang membuat dunia menjadi sangat berbahaya. Tentu saja, kisah tentang Venezuela sendiri belum berakhir. Mereka telah menangkap seorang presiden, tetapi ini bukan akhir dari Venezuela. Seluruh sejarah operasi perubahan rezim oleh AS, mungkin sekitar 100 operasi sejak akhir Perang Dunia II, adalah catatan penuh pertumpahan darah dan kekerasan, penciptaan ketidakstabilan secara sengaja, kudeta, pembunuhan, dan perang saudara. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita the tower can die, the grass, people growth. What will come next? But we know that there's been thuggery. It's also interesting, though it's Ini juga menarik, meskipun mungkin saya tidak memiliki hitungan pasti. Tetapi saya belum melihat ada media arus utama di Amerika Serikat yang bahkan menyinggung pertanyaan tentang hal ini. The New York Times, yang disebut sebagai surat kabar catatan sejarah, belum sekalipun dalam beberapa minggu terakhir mengatakan, oh, itu bukan ide yang baik untuk menyerang secara terang-terangan. Dewan redaksinya benar-benar diam. Sejauh yang saya lihat, mereka tetap diam. Kongres kita sudah lumpuh. Faktanya, tidak ada dalam arti operasional. Jadi saya menganggap semua ini sangat dramatis dan sangat mengkhawatirkan, meskipun saya ingin menegaskan kembali bahwa kita belum sampai pada akhir cerita tentang apa yang akan terjadi di Venezuela sendiri. Ada pemerintahan yang berkuasa, ada militer, ada bagian masyarakat yang termobilisasi, ada banyak senjata di sekitar. Ini bukan pengambilalihan yang sederhana dan mulus oleh Amerika Serikat. Ma'am Garfield, Donald Trump in bird phrasif, gray. Might believe so. Yeah, that long list of only the threats being Ya, made. daftar panjang ancaman yang muncul selama beberapa minggu terakhir itu memang luar biasa. Kita melihat Trump semakin tidak terkendali, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Para pemimpin Eropa, seperti yang bisa diduga, menunjukkan kepatuhan mereka dan menyatakan dukungan, dengan jelas menegaskan bahwa mereka menganggap Maduro tidak sah dan ingin mendukung posisi Amerika dalam hal ini. Tapi apa artinya ini bagi Amerika Latin? Karena dalam strategi keamanan nasional AS, dijelaskan dengan jelas bahwa kawasan ini kurang lebih dianggap sebagai halaman belakang Amerika, dan AS ingin menyingkirkan kekuatan besar lainnya agar bisa berkuasa sepenuhnya. Apakah ini merupakan peringatan tentang apa yang akan terjadi di bagian lain Amerika Latin juga? In other places in Latin America as well?
Well, first, let me say a word about Europe. Baik, pertama-tama, izinkan saya mengatakan sesuatu tentang Eropa. Ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi negaramu, Glenn. Saya rasa kita bisa mengganti nama hadiah Nobel Perdamaian menjadi hadiah Nobel Perang. Tahun ini, penghargaan itu diberikan kepada seseorang yang menyerukan hal yang persis terjadi hari ini, yang menyerukan serangan militer oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela. Dan hal itu benar-benar terjadi. Ini adalah tragedi bagi negara, pemerintahan, dan lembaga-lembaga yang dulu berbicara tentang hukum internasional. Tanggapan Eropa sangat menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Tentu saja, setiap pemimpin di Eropa tampaknya tunduk pada AS, ketakutan. Pernyataan paling keras hanyalah, kami berharap situasi ini segera kembali stabil. Bukan rasa terkejut atas serangan terang-terangan, serangan terhadap tatanan internasional, terhadap piagam PBB, terhadap perdamaian itu sendiri. Against peace itself. So this is the world that we're in right now. Europe very. Jadi inilah tempat kita berada sekarang. Eropa berada di antara ketundukan penuh dan kepatuhan terhadap AS, atau sikapnya sendiri yang suka berperang berurusan dengan Rusia. Tampaknya tidak ada diplomasi, tidak ada perdamaian, tidak ada keterikatan pada multilateralisme atau piagam PBB. Hal itu tidak terlihat dimanapun. Ketika berbicara tentang Amerika, Trump secara terbuka mengatakan bahwa Amerika Serikat menguasai belahan barat dan akan menentukan aturannya. Dia mengatakan hari ini, pada dasarnya saya tidak memiliki kutipan langsung karena saya berada di seberang dunia. Tetapi saya melihat laporan berita bahwa Trump berkata, "Ya, minyak itu milik kita." Ini adalah upaya untuk merebut minyak Venezuela. Dia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan kita akan kembali masuk dan berbisnis di Venezuela. Companies will go back in and do business in Venezuela. It could not be crasser or cruder. Tidak mungkin ada yang lebih kasar atau lebih vulgar dari ini. Dan kita pernah berada di situasi seperti ini sebelumnya, di dunia semacam ini. Kita pernah hidup di dunia yang sepenuhnya dikuasai oleh imperialisme, tanpa kendali atau batasan dari hukum internasional. Dan hal itu berujung pada 2 perang dunia. Kehilangan nyawa yang tak terbayangkan dan tak dapat dibenarkan. Jadi kita memang pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Namun, kita belum pernah mengalami ketidaktaatan hukum seperti ini di era nuklir. Dan saya pikir ini sangat mengkhawatirkan. Memiliki seorang pemimpin yang tidak terkendali, tidak berdisiplin, kasar, benar-benar tanpa hukum, sama sekali tidak menghormati norma apapun sebagai Presiden Amerika Serikat dan tidak ada penyeimbang sama sekali di Eropa. Tidak ada suara untuk kewarasan atau hukum internasional. For decency or international law. And for the rest of the world, well, I suppose. Dan untuk seluruh dunia, ya, saya kira Rusia dan Tiongkok sedang mengamati. Mereka telah mengatakan bahwa ini jelas merupakan pelanggaran yang kasar. Mereka tidak akan campur tangan di belahan barat. Namun yang terjadi hanyalah langkah lain dalam pembongkaran total terhadap lembaga-lembaga dan pelajaran yang dulu kita kira telah kita pelajari dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II, dan yang telah kita tanamkan, meskipun rapuh, dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Itu nyaris tidak lagi. PBB kini berada dalam situasi yang sama seperti Liga Bangsa-Bangsa pada masa kemundurannya di akhir 1930-an dan awal 1940-an. Saat ini, lembaga itu pada dasarnya tidak berguna, dan saya menyesal mengatakannya, karena saya telah bekerja untuk dan bersama PBB selama 25 tahun. Nyo steng war telks beraskan aridi seri dua dan sturses kira leader menghancurkan. Dan sementara kibab break, dunia lain terbincangkan sebelahnya, kita melihat bahwa Eropa tetap tam. To its defense, we see that Europe is silent, and our lights went out. I'm in the Himalayas. Dan ups, lampu kami padam. Saya sedang berada di Himalaya sekarang, tapi saya tidak melihat. Yang dibutuhkan saat ini adalah agar seluruh dunia bersatu untuk memperjuangkan bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Mungkin dalam beberapa jam pertama hal itu belum bisa diharapkan, dan mungkin akan ada lebih banyak yang datang. Tapi ini adalah masa yang sangat-sangat mengkhawatirkan. AS dengan sengaja berusaha merobek setiap bentuk atau sisa hukum internasional. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Eropa
ketika Amerika Serikat menginvasi Greenland. Tapi jangan kaget ketika itu terjadi. Trump sudah mengumumkannya. Dia sudah mengatakannya berulang kali, dan hal itu sangat mungkin terjadi. Suatu hari Trump akan mengatakan bahwa kita menghadapi keadaan darurat nasional, dan Greenland akan diduduki. Dan mungkin Eropa akan berkata, oh terima kasih AS, bisa saja lebih buruk. Beginilah keadaan sekarang. Prinsip, siapa yang d'accord? Principles, who needs them? You mentioned Norwegians gave the Kau menyebut bahwa orang Norwegia memberikan hadiah perdamaian kepada Machado, dan aku sudah melihat Fox News mengumumkan bahwa dia adalah penerus yang paling logis. Sekarang, setelah kejatuhan Maduro, begitulah cara mereka membingkainya. Tapi tentu saja, semua ini, sejauh yang aku pikir, memang tujuan utama dari pemberian hadiah itu, untuk memberikan legitimasi bagi invasi, mengingat dia telah mendukungnya. Hal itu juga, tentu saja, dilengkapi dengan berbagai pembenaran lain. Kami mendengar narko-terorisme. Kita beritahu bahwa Hamas, Hezbollah, Iran, Rusia, Tiongkok, semua yang beroperasi di Venezuela, apapun, membuat sampai tahap itu. What that might mean, which makes it also legitimate. And of course, Trump said that this is our oil. Dan tentu saja, Trump berkata, ini adalah minyak kita, dan kita ingin mendapatkannya kembali. Jadi ada berbagai macam pembenaran, tetapi tidak satu pun yang benar-benar meyakinkan. Dan dalam hal upaya untuk memasukkan Machado, seperti yang Anda sarankan, tampaknya Amerika Serikat belum menganggap permainan ini selesai. Gagasan bahwa mereka bisa begitu saja menculik Maduro lalu Washington menunjuk pemimpin baru, tampaknya tidak berjalan seperti itu. Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan Amerika Serikat benar-benar dapat mematahkan pemerintahan Venezuela sekarang setelah presidennya ditangkap? Now that the president has been taken. Well, let me say a few things. First, all of the various... Baik, izinkan saya mengatakan beberapa hal. Pertama, semua penjelasan yang telah diberikan hanyalah omong kosong. Artinya, itu hanyalah lelukon atau improvisasi apapun yang ingin digunakan Amerika Serikat saat ini. AS telah berusaha menggulingkan pemerintahan Venezuela selama 23 tahun. Mereka pernah mencoba melakukan kudeta terhadap pendahulu Maduro, Hugo Chavez. Mereka telah menyatakan bahwa AS adalah musuh, bahwa Venezuela adalah musuh Amerika Serikat untuk memperjelas. Karena rezim ini adalah rezim sayap kiri yang meyakini bahwa sumber daya Venezuela adalah milik Venezuela dan tidak harus mengikuti perintah AS tentang siapa yang mengendalikan minyak dan siapa yang menerima keuntungannya dan sebagainya. Jadi, ini adalah cerita panjang dan sangat penting untuk dipahami. Pada tahun 2017, di tahun pertama Trump menjabat, ia berkata di meja makan bersama para pemimpin Amerika Latin, "Mengapa saya tidak langsung menyerang Venezuela saja?" Dua dari para pemimpin itu berhasil membujuknya untuk tidak melakukannya. Saya mendengar dari dua presiden yang hadir di sana tentang makan malam itu. Gagasan Trump untuk menyerang Venezuela sudah 8 tahun terbentuk. Pendukung utama gagasan invasi ke Venezuela adalah Senator Marco Rubio, yang kini menjadi Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dan hari ini ada perayaan di Florida oleh para ekspatriat Venezuela dan lainnya yang merayakan tindakan AS tersebut. Apa artinya ini? Sebagian ini adalah politik dalam negeri AS, Rumah Florida atau negara bagian Berthluth. Tetap tumabakais proyek menhing temovin Polange. But it means it's been a long-term project. Whatever is said is just blah, blah, blah. Apapun yang dikatakan hanyalah omong kosong belaka. Ini adalah upaya jangka panjang yang terkoordinasi untuk menjatuhkan pemerintahan Venezuela. Saya pikir orang sebaiknya memahami bagaimana kebijakan luar negeri AS bekerja. Kebijakan itu beroperasi dalam jangka panjang dan menyebarkan kebohongan, cerita, atau narasi apapun yang diinginkannya pada waktu tertentu untuk mempertahankan agenda jangka panjang tersebut. Dalam kasus Ukraina, itu adalah proyek selama 30 tahun untuk membawa Ukraina ke dalam lingkup militer Amerika yang dimulai sejak awal 90-an. Dalam kasus Venezuela, upaya itu telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Dan dalam kasus Suriah, di mana Bashar al-Assad menjadi target tahun lalu, itu adalah upaya selama 13 tahun oleh CIA dan kelompok dalam pemerintahan AS.
and the U.S. deep state. These are projects and trying to Ini adalah proyek-proyek dan upaya untuk menggulingkan Venezuela yang kebetulan memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, lebih besar daripada Arab Saudi meskipun lebih mahal untuk diproduksi karena merupakan minyak berat, tetap saja merupakan cadangan terbesar di dunia. Nah, ini adalah proyek Amerika Serikat. Trump luar biasa kasar. Keruntuhan tatanan konstitusional Amerika sudah sangat jauh berlangsung. Saya akan mengatakan, jika kita memikirkan sejarah Romawi dari Republik Romawi ke Kekaisaran Romawi, yang biasanya ditandai pada tahun 27 SM, ketika Augustus menjadi princeps, kita sekarang berada di masa pemerintahan Tiberius. Dengan kata lain, AS berhenti menjadi tatanan konstitusional 10, 20, 30 tahun yang lalu. Namun kita masih memiliki atribut senat, sama seperti orang Romawi yang tetap mempertahankan atribut senat. The same way that the Romans kept the trappings of the Senate. We don't have a constitutional order. We have a president. Kita tidak memiliki tatanan konstitusional. Kita memiliki seorang presiden yang memperkaya diri sendiri dan teman-temannya, dan tidak ada seorang pun yang bersuara. Kita memiliki seorang presiden yang memerintah melalui dekret eksekutif, tidak ada yang bersuara. Kita memiliki seorang presiden yang berperang melawan Iran, terlibat di Gaza, menyerang Venezuela, atau mengebom Nigeria, dan tetap saja tidak ada yang bersuara. Kita berada dalam tatanan pasca konstitusional di Amerika Serikat. Inilah situasi kita sangat dramatis. Dunia tidak seharusnya berdiam diri jika belajar dari sejarah. Ini adalah masa yang sangat berbahaya. Alasan kita menciptakan hukum internasional bukanlah agar AS dapat menjatuhkan sanksi, mengancam dan menindasnya, melainkan untuk menghindari kehancuran global dalam Perang Dunia Ketiga, kali ini di era nuklir. Kita semakin mendekati hal itu setiap kali kita merobek piagam PBB. Every moment when we rip up the UN Charter. No, to give the peace prize to Machado. Kau tahu, memberikan hadiah perdamaian kepada Machado ada masuk akalnya. Karena selama 30 tahun terakhir, kita terus mengatakan bahwa perdamaian bergantung pada demokrasi, dan demokrasi diwujudkan melalui kekuatan militer. Jadi pada dasarnya, perang adalah perdamaian. Itulah logika yang berlaku selama 30 tahun terakhir. Tapi sekarang kamu bisa melihat pengulangan hal ini di media. Semua media tidak membahas legalitas dari apa yang telah dilakukan Amerika Serikat. Mereka hanya menyebut Maduro sebagai diktator dan menyiratkan bahwa sekarang mungkin akan ada kebebasan. Mereka melakukan apapun yang bisa untuk membuat hal ini tampak sah. Dan tentu saja, Uni Eropa membingkai hal ini sebagai berdiri bersama rakyat Venezuela melawan presidennya. Tapi seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, Trump juga pernah mengancam akan membantu inside Iran to withstep the way tembok istirahat or eminence chapter. Shot or arrested by their government. So, while legitimizing it Jadi, might work, meskipun upaya melegitimasinya mungkin berhasil di dunia barat, dunia sekarang terlihat sangat berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa negara-negara seperti Tiongkok atau Rusia akan berperang dengan Amerika Serikat. Saya tidak berpikir dalam keadaan apapun mereka mempertimbangkan hal semacam itu. Tapi apa dampak yang lebih luas di sini? Karena jika Anda berada di Iran atau negara lain, Anda pasti sadar bahwa supremasi hukum pada dasarnya sudah hilang. Dan memang terasa seolah-olah AS telah bertindak di luar kendali. Sekali lagi, ketika kita mulai berbicara, kita telah meninjau daftar yang cukup jelas tentang hal-hal yang telah dilakukan pemerintahan Trump dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, menurut Anda, apa dampak yang lebih luas, selain tentu saja penderitaan di Venezuela? the sufferings in Venezuela. Well, the first thing I would say, by the way, is that Nah, hal pertama yang akan saya katakan omong-omong adalah bahwa gagasan bahwa demokrasi sama dengan perdamaian adalah dongeng yang sudah terbukti salah 2.300 tahun yang lalu dan berkali-kali sejak itu. Athena adalah demokrasi pada masanya dan sepenuhnya bersifat imperialis, berperang, menghancurkan negara kota lain.
Akhirnya, dalam arti tertentu, Athena melakukan bunuh diri melalui petualangan berlebihan untuk menaklukkan Syracuse, sebuah negara kota di Sisilia yang ketika gagal membuat Athena terbuka terhadap kekalahan terakhir oleh Sparta pada tahun 404 SM. Pada abad ke-19, demokrasi besar adalah Britania, tentu saja kuar paling keras di abad itu, negara yang menyerang hampir semua orang di dunia. Dan pada abad ke-20, Amerika Serikat, terutama pada paruh kedua abad itu, ketika negara tersebut menjadi hegemon global atau calon hegemon global yang menggantikan Inggris, sudah pasti menjadi negara paling brutal di dunia. Sekitar 100 operasi pergantian rezim, perang yang dipilih sendiri, perang tanpa akhir, semuanya didasarkan pada narasi apapun, kebohongan apapun, cerita apapun yang diinginkan Amerika Serikat. Dan karena banyak alasan, entah karena sumber daya, semuanya berujung pada perang. Jika motion demokrasi semara demokrasi semerdegrais adalah bunyi yang bersifat Orwellian. Demokrasi bagi para hegemon terkemuka, Inggris maupun Amerika Serikat, hampir selalu berarti perang tanpa henti. Sekarang Iran adalah sebuah proyek. Seperti halnya Venezuela adalah proyek, seperti halnya Suriah adalah proyek. Amerika Serikat telah campur tangan di Iran sejak tahun 1953, ketika mereka menggulingkan pemerintahan demokratis Mossadegh, yang berani berpikir bahwa minyak di bawah tanah Iran sebenarnya milik Iran. Dan ketika Mossadegh menyatakan bahwa minyak Iran adalah milik Iran dan akan dikendalikan oleh Iran, MI6 dan CIA menggulingkannya dan mendirikan negara polisi. Ketika negara polisi itu tahun 1979, Amerika Serikat mempersenjatai Irak untuk menyerang Iran, dan ratusan ribu fawawang Iran lain. Sejak saat itu, telah berusaha mengalahkan Iran dengan berbagai cara, termasuk sanksi ekonomi yang berulang kali, tentu saja. Itulah sebabnya terjadi protes, karena ekonomi sedang runtuh. Namun AS adalah pelaku utama rezim sanksi itu. Ketika Iran bernegosiasi untuk menunjukkan secara mutlak bahwa program nuklirnya telah dibatasi, Trump berkata tidak, kita akan menghancurkan rezim itu saja. Semua ini dilakukan atas dorongan lobi Zionis di Amerika Serikat dan Israel dalam kasus ini. Jadi ini adalah proyek lain. Mereka mungkin tertawa kecil, oh lihat, kita sudah sangat-sangat dekat sekarang. Kita harus memahami bahwa protes di Iran adalah bagian dari skenario. Saya tidak mengatakan bahwa orang tidak sedang berprotes, saya mengatakan bahwa AS telah berusaha keras untuk menghancurkan ekonomi Iran dan menghancurkan rezimnya. Dan minggu lalu, Trump menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Last week, Trump made all of this very, very clear. So I think, can expect Israeli bombs. Jadi, saya pikir kita bisa mengharapkan pemboman oleh Israel segera, atau mungkin pemboman oleh AS dan Israel, atau operasi CIA lainnya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang saya katakan adalah, bagi dunia, ini mengkhawatirkan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita biarkan begitu saja. Saya tidak berpikir meskipun seperti yang saya katakan, PBB memang tidak berfungsi saat ini, bahwa organisasi itu seharusnya dibiarkan mati. PBB perlu dihidupkan kembali. Dan meskipun AS tidak akan melakukannya, dunia lainnya, mungkin dunia selain Eropa, jadi abaikan apa yang disebut Aliansi Barat, adalah 5% penduduk dunia yang seharusnya tidak menginginkan kekerasan semacam ini. Tentu saja sebagai menginginkan kekerasan seperti ini. Tapi tidak ada lagi yang menanyakan pendapat rakyat Amerika. Kita semua hidup dalam negara militer, dan ini berada di luar konstitusi. That is extra constitutional. Nah, tampaknya keberhasilan serangan AS terhadap Venezuela akan sangat bergantung pada seberapa cepat mereka bisa melakukannya. Jika mereka mampu menggulingkan pemerintah dan menyelesaikannya sebelum akhir pekan, maka itu akan menjadi sasaran empuk. Kita masuk, menunjukkan kekuatan, dan sekarang kita memiliki semua minyak mereka.
Namun jika berlarut-larut, hal itu bisa menjadi sangat bermasalah. Menurutmu, bagaimana hal ini akan memengaruhi basis pendukung Donald Trump? Karena tampaknya kelompok America First sudah cukup terpecah. Mereka yang sejalan dengan gagasan Tucker Carlson melihat hal ini sebagai pelanggaran terhadap mandat Trump, terhadap apa yang mereka pilih. I think you're exactly right. What will determine Saya rasa Anda benar sekali. is what happens. Yang akan menentukan putusan adalah apa yang terjadi dalam beberapa hari, minggu, dan bulan mendatang. Yes, Dugaan saya, dan saya tekankan ini hanya dugaan, adalah bahwa tidak ada yang akan berjalan mulus. we have a long Kita memiliki sejarah panjang operasi pergantian rezim. Kadang-kadang operasi itu berhasil. Yang satu ini bahkan belum berhasil. Ini adalah pemenggalan terhadap seorang presiden dan istrinya, bukan terhadap rezimnya. Dan sebenarnya sulit untuk melihat bagaimana hal itu akan berkembang. Namun, mungkin saja sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Saya yakin ada rencana dan gagasan. Tetapi sejarah operasi semacam ini menunjukkan bahwa biasanya diikuti oleh periode panjang kerusuhan, kudeta, ketidakstabilan, pemberontakan, dan perang saudara. Dan saya pikir hal itulah yang kemungkinan besar akan terjadi di Venezuela. What will happen in Venezuela? There's a very good book that Ada sebuah buku yang sangat bagus yang sebaiknya dibaca oleh siapapun yang ingin memahami kebijakan luar negeri Amerika. Berjudul Covert Regime Change, karya Lindsay O'Rourke, yang merupakan mahasiswa doktoral John Mearsheimer, dan menulis disertasinya tentang 64 operasi perubahan rezim rahasia yang terjadi antara tahun 1947 dan 1949. Ngomong-ngomong, perubahan rezim rahasia sebenarnya agak kontradiktif. Ketika rezim sudah berubah, semua orang tahu siapa yang melakukannya. Yang dimaksud dengan rahasia adalah bahwa Amerika Serikat berbohong tentang hal itu. Bukan karena tidak diketahui siapa pelakunya, tetapi karena Amerika Serikat menyangkal keterlibatannya. Jadi bisa dikatakan ada 64 operasi perubahan rezim di mana Amerika Serikat berbohong. Nah, O'Rourke mendokumentasikan apa yang terjadi. Banyak dari operasi itu gagal mencapai perubahan rezim. Mungkin mereka berhasil membunuh pemimpin. With theory border memfokus rezimnya. Maybe they assassinated a leader but didn't change the regime. Many changed the regime, but of those Banyak yang mengganti rezim. Tetapi dari mereka yang melakukannya, sebagian besar jatuh ke dalam ketidakstabilan yang berkepanjangan. Sangat sedikit kasus di mana tujuan politik AS benar-benar tercapai oleh apa yang terjadi. Bahkan jika seseorang tidak menganggap tujuan politik AS itu sah, hanya dengan mengajukan pertanyaan, apakah AS mencapai tujuannya? Jawabannya sangat jarang. Dan saya pikir dalam kasus Venezuela, kemungkinan besar AS akan sulit mencapai tujuannya. Bahkan, dan saya sendiri tidak menerima tujuannya. Tetapi sekalipun seseorang menerima tujuan perubahan rezim, gagasan bahwa hal itu akan menghasilkan demokrasi yang pro-AS, di mana Chevron dan ExxonMobil akan berkembang, ya, itu memang tujuan Trump. Tetapi saya rasa hal itu kecil kemungkinannya untuk terwujud. But I think it's unlikely to be realized. I can't help but to think that Saya tidak bisa tidak berpikir bahwa sebagian masalah di sini adalah bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah tidak bisa bersaing dengan Tiongkok lagi. Ketika strategi keamanan nasional baru Amerika Serikat pada mencoba menghidupkan kembali versi imperialis baru dari doktrin Monroe, jelas bahwa hal itu ditujukan pada kekhawatiran tersebut, bahwa Tiongkok adalah mitra dagang utama bagi sebagian besar, jika tidak semua, negara di Amerika Latin. Jadi, bagaimana Anda mengharapkan para pemimpin dunia bereaksi? Saya tahu bahwa Tiongkok khususnya telah mengeluarkan kecaman yang sangat keras, tetapi apakah melihat situasi ini bergerak ke arah yang berbahaya? Well, it certainly moves in a dangerous direction anytime. Ya, ini jelas bergerak ke arah yang berbahaya. Setiap kali Amerika Serikat melakukan serangan kekerasan terhadap negara lain, hal itu dapat menimbulkan banyak dampak besar yang berantai. Jadi, tentu saja ini berbahaya. Saya tidak berpikir bahwa
Rusia atau Tiongkok, seperti yang Anda katakan dengan benar, akan secara langsung campur tangan atau menantang Amerika Serikat secara militer dalam hal ini. Meskipun saya yakin mereka akan sangat mengecamnya dari sudut pandang piagam PBB. Jika kita melihat hal ini diikuti oleh kekerasan di dalam Venezuela dan serangan oleh Israel terhadap Iran, maka kita benar-benar sedang menuju potensi ledakan dan bencana besar. Iran tentu saja akan jauh lebih rentan dan lebih mengguncang daripada serangan terhadap Venezuela ini, yang sudah cukup buruk. This attack on Venezuela, which is bad enough, but if Israel now takes this. Namun jika Israel sekarang mengambil ini, dan saya pikir kemungkinan besar mereka melakukannya, sebagai isyarat untuk menyerang Iran, saya rasa kita sedang menuju berbagai konsekuensi yang sangat-sangat buruk dan tak terduga. Iran sendiri bukan pihak yang mudah dikalahkan, dan Venezuela mungkin juga bukan pihak yang mudah dikalahkan. Tetapi Iran jauh lebih kuat dan mampu menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar, serta memiliki sekutu yang dapat menimbulkan kerusakan lebih besar lagi. Jadi ini sangat berbahaya. Tindakan kekerasan semacam ini memiliki efek menular, ketiadaan hukum sepenuhnya oleh Amerika Serikat, perobekan piagam PBB oleh Amerika Serikat. Hal ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, kecuali jika seluruh dunia memahami betapa berbahayanya situasi ini. Dan kita belum melihat adanya penyatuan sikap dari seluruh dunia, setidaknya untuk saat ini. Saya melihat bahwa seorang pemimpin Eropa terkemuka baru-baru ini menulis di Twitter bahwa mereka khawatir tentang narasi yang berkembang. Karena ketika Washington mengatakan bahwa minyak yang dicuri harus dikembalikan, itu terdengar terlalu mirip dengan apa yang dikatakan Caracas. Jadi kurang lebih, yang tampaknya mengganggu para pemimpin Eropa adalah bahwa Trump tidak mengikuti naskah. Cukup ucapkan saja demokrasi, kebebasan, dan semuanya menjadi sah. Namun, ketika menyebut soal minyak, hal itu tidak lagi demikian. Hanya satu pertanyaan terakhir yang sangat singkat. Bagaimana Anda melihat dampaknya, misalnya, terhadap perang di Ukraina? Karena sangat sulit bagi dunia untuk tidak melihat hal ini sebagai kemunafikan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, perang di Ukraina sama sekali bukan tanpa provokasi. Tetapi yang satu ini benar-benar merupakan invasi tanpa provokasi. Ya, maksud saya Ukraina ironisnya di Eropa apa yang kita bicarakan ini tidak diterima. Namun kenyataannya, Ukraina adalah kisah lain dari sebuah proyek Amerika Serikat. Jadi menurut saya, intinya adalah seseorang tidak seharusnya dengan enteng berkata, ya, AS melakukan di Venezuela apa yang Putin lakukan di Ukraina. Sebenarnya AS melakukan di Venezuela apa yang AS lakukan di Ukraina. Jadi keduanya dipicu oleh AS, keduanya merupakan proyek AS. Dan saya berharap orang bisa memahami bagaimana kebijakan luar negeri AS bekerja. Dan apa arti sebenarnya dari negara militer industrial? Apa arti kompleks militer industrial tanpa batas konstitusional? Apa peran CIA dalam operasi semacam itu? Jika mereka memahaminya, mereka akan mengerti bahwa ketika kita melihat Ukraina dan Venezuela, kita sedang melihat fenomena yang sama. Proyek jangka panjang dari calon hegemon global yang dijalankan dengan cara berbeda. Carried out in different ways. Now, I think Trump. Sekarang saya pikir Trump mungkin memiliki pandangan bahwa benua Amerika adalah milik kita, Timur Tengah adalah milik kita, Afrika tidak kita inginkan. Ukraina, ya, itu milik Rusia. Bahkan Rusia sendiri tidak melihatnya seperti itu. Tapi mungkin begitulah cara Trump memandangnya. Dan mungkin baginya, baiklah, saya akan melakukan apa yang saya mau di tempat yang saya inginkan, yaitu di Timur Tengah dan benua Amerika, dan saya akan lolos begitu saja. Saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan, dan jika pihak lain melakukan apapun yang mereka mau, itu tidak masalah bagi saya. Dengan kata lain, tak hukum di mana-mana. Mungkin itulah interpretasi Trump. Ini bukan pertanda baik bagi perdamaian sejati dan masuk akal di dunia ini. Tetapi bisa jadi itulah Trump memandang masalah ini.
Well, thank you so much for taking the time and Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya berasumsi bahwa begitu perang ini berakhir, Trump akan memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa dialah yang mengakhirinya sebagai bagian dari daftar pencapaiannya. Dia melakukan hal yang sama setelah menyerang Iran. Dia mengklaim telah mengakhiri perang itu. Setelah mendanai genosida di Gaza, dia juga mengklaim telah mengakhirinya. Dia mengatakan sedang berusaha menjadi mediator di Ukraina, meskipun ini sebagian besar utama perang Amerika Serikat. Jadi saya pikir kita melihat pola di sini. Trump, sang pembawa damai. Gameplay, buat semua waktu. Thank you very much again for taking the time. Glenn, senang sekali bisa bersama Anda. Terima kasih banyak.